Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini kembali menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Sejarah tahun 2023 untuk tingkat SMA, SMK, MA sederajat se-DIY. Lomba Cerdas Cermat Sejarah yang digelar pada Selasa, 5 September 2023 di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta mengusung tema Sumbu Filosofi Yogyakarta Menuju Warisan Dunia. Lomba Cerdas Cermat Sejarah tahun ini diikuti oleh siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat yang merupakan perwakilan dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Peserta Lomba Cerdas Cermat Sejarah tahun ini meliputi SMK 1 Wonosari, perwakilan dari Kabupaten Gunung Kidul, MAN 1 Yogyakarta, perwakilan dari Kota Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, perwakilan dari Kabupaten Bantul, SMA Negeri 1 Kalasan, perwakilan dari Kabupaten Sleman, dan SMA Negeri 2 Wates, perwakilan dari Kabupaten Kulon Progo. Lomba Cerdas Cermat Sejarah yang dibiayai dengan dana keistimewaan melalui Dinas Kebudayaan DIY tahun anggaran 2023 ini dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi. Secara resmi, Lomba Cerdas Cermat Sejarah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 dinyatakan resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih. Lomba Cerdas Cermat Sejarah ini sebenarnya agenda rutin tapi baru tahun keempat memang. Ini tujuan kita adalah untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelajar terhadap sejarah-sejarah khususnya sejarah lokal keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Karena kalau sejarah umum nasional memang mereka sudah mendapatkan, tetapi kita ingin pelajar-pelajar kita mampu mengenal kemudian memahami, dan yang terpenting adalah bisa menjadi bagian pembentukan karakter mereka. Nah, LCC kali ini kami memang mengambil tema Yogyakarta Menuju Warisan Dunia. Nah, tema ini sangat inline dengan upaya dan program besar Pemda DIY. Kita akan melakukan sidang penetapan warisan budaya dunia di UNESCO tahun ini. Semoga kita mendapatkan penetapan tersebut. Nah, khusus untuk tema warisan dunia ini, peristiwa kemudian pelaku sejarah yang menjadi sentral dari tematik usulan Yogyakarta dengan keistimewaannya yaitu sumbu filosofi adalah Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, salah satu tokoh besar pendiri kota Jogja yang mencoba menggabungkan kearifan lokal daerah istimewa Yogyakarta melalui bentuk penataan tata kota yang melambangkan perjalanan hidup manusia. Nah, kesejarahan beliau dengan bukti-bukti material yang sampai sekarang ada pada kita melalui tata kota yang luar biasa dan bahkan diakui oleh dunia internasional, ini menjadi tematik yang kemudian harus mampu dikenalkan, kemudian dipelajari, dan sekarang menjadi tematik untuk dipertandingkan pengetahuan dan wawasannya. Kita berharap dengan pengetahuan seperti ini, kemudian kita saling bersanding. Kompetisi penting, tetapi menjadi bagian adalah saling bersilaturahmi dan bersanding terkait dengan nilai-nilai kesejarahan. Ini akan menguatkan nasionalisme karakter anak didik kita di daerah istimewa Yogyakarta. Lomba Cerdas Cermat Sejarah tingkat SMA sederajat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan dan wawasan kebangsaan. Selain itu juga sebagai upaya mengembangkan hasanah ilmu masyarakat, terutama generasi muda saat ini terhadap sejarah lokal DIY, khususnya yang terkait dengan status keistimewaan yang disandangnya. Nah, terkait dengan tema yang kemudian menjadi substansi untuk dipelajari bersama, untuk diperkuat wawasannya, pengetahuannya, dilombakan nanti, ini adalah menjadi bagian penting dari sejarah lokal Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya sejarah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mempelajari ini, Bapak Ibu, anak-anakku semua akan mengetahui keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah identitas dan jati dirinya melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam kawasan sumbu filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diciptakan oleh pelaku sejarah, tokoh sejarah, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2023 diawali dengan penampilan tari pembuka, Tari Roro Sumirat. Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2023 dilaksanakan dalam fase final yang terdiri dari 5 babak, yaitu babak benar salah, babak cepat tepat, babak soal interaktif, babak soal cerita atau sejarah lokal, serta babak soal rebutan atau babak kronologis. Penilaian dilakukan oleh 3 dewan juri yang berkompeten, yaitu Aan Ratmono, Reni Widyastuti, dan Roma Dwi Arya Yuliantri. Sebelum lomba dimulai, masing-masing peserta diberi kesempatan untuk mengambil undian penentuan regu. Untuk memberikan semangat kepada para peserta lomba, masing-masing supporter menampilkan yel-yelnya terlebih dahulu. Segera akan kita mulai babak benar salah soal nomor 1. Terdapat 2 model penulisan dalam penelitian sejarah. Salah satunya menggunakan model penulisan penelitian sejarah bersifat analisis, detail, dan mendalam, serta berpikir sinkronik. Model penulisan sejarah tersebut disebut deskriptif eksplanatif, benar atau salah. Silakan diangkat papannya. 1, 2, 3. Babak pertama dalam lomba Cerdas Cermat Sejarah kali ini yaitu babak benar salah. Pada babak ini peserta diberikan soal 20 untuk semua tim. Waktu berpikir adalah 10 detik setelah pertanyaan selesai dibacakan. Jawaban benar atau salah ditunjukkan menggunakan papan benar dan papan salah. Jawaban bernilai 100 jika benar dan bernilai 0 jika salah. A, B, D, E 100, C 0. Kami lanjutkan dengan soal nomor 3 babak benar salah. Di wilayah dekat Ngawi dan Madiun telah ditemukan banyak alat-alat praaksara dari tulang seperti alat penusuk, alat dari tanduk rusa yang dipergunakan untuk mengorek ubi dan keladi. Peralatan tulang yang ditemukan di wilayah tersebut dikenal dengan nama kebudayaan Pacitan. Benar atau salah? Silakan diangkat. A, B, C, D, dan E 100. Dan kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Situs kebudayaan manusia purba yang telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia.
yang ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 oleh UNESCO yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia adalah Candi Prambanan. Benar atau salah? Silakan untuk diangkat papannya. Saya ulangi ya. Regu A, D, dan E 100. Abang cepat tepat. Yang pertama untuk regu A. Silakan bersiap untuk regu A. Siapakah tokoh yang berpendapat bahwa sejarah sebagai salah satu bidang ilmu yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan? Babak kedua adalah babak cepat tepat. Pada babak ini, masing-masing regu diberikan 15 soal. Waktu soal dibacakan 150 detik dengan nilai 100 jika jawaban benar dan minus 50 jika salah. Kelima Masehi dikenal dengan zaman apa? Aksara, benar. Apa nama kerajaan bercorak Hindu yang ditandai dengan penemuan prasasti Pasir Awi di Bogor? Benar. Soal nomor 5. Apa nama candi yang terletak di lereng timur Gunung Sumbing ditemukan oleh Sarman? Soal nomor 6. Apa nama kerajaan Islam di Nusantara yang memiliki undang-undang laut untuk mengatur perdagangan dan juga pelayaran? Salah. Regu C. Soal nomor 1. Siapakah tokoh yang berpendapat bahwa sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia? Disebut apa alat batu yang digunakan oleh manusia praaksara untuk mencangkul, memahat, dan berburu berbentuk segi empat dengan kedua sisi diasah halus. Pada satu sisi pangkal terdapat lubang untuk tangkai ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Benar. Apa arti judul artikel Als ik een Nederlander was dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Suwardi Suryadingrat? Andaikan aku seorang Belanda. Soal nomor 11. Apa nama sekolah Dr. Bumi Putra tempat berdirinya Budi Utomo di Batavia? Sofia. Benar. Siapa nama pemimpin pasukan rakyat Bali yang dihalau oleh Belanda di Benteng Jagaraga tahun 1840? Benar. Apa judul karya Ernest François Eugene de Weizsäcker terbit tahun 1860 berisi pengalaman semasa menjabat sebagai asisten presiden? Benar. Baik, segera akan kami bacakan soal wajib untuk babak interaktif regu A. Soal nomor 1. Masjid Patok Negoro ini terletak di Gamping Sleman. Masjid ini berada di kawasan desa wisata dan bangunannya terbagi menjadi beberapa ruangan. Masjid ini merupakan bentuk penghormatan kepada Kiai Nur Iman, saudara dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, atas jasanya melakukan syiar agama di wilayah tersebut. Apa nama masjid tersebut? Masjid Pelosok Kuning di Lembang. Regu E. Masjid Pelangi. Benar. 100 untuk regu E. Babak selanjutnya adalah babak soal interaktif. Pada babak ini, masing-masing regu diberikan 10 soal interaktif. Terdiri dari 2 soal gambar pahlawan, 3 soal warisan budaya, 2 soal lagu, dan 3 soal monumen sejarah. Waktu menjawab tiap soal adalah 10 detik setelah soal selesai dibacakan. Dapat direbut jika tim yang mendapatkan jatah menjawab salah atau pas. Tim yang mendapatkan hak menjawab, jawaban benar bernilai 100, salah bernilai 0. Untuk tim yang merebut, jawaban benar bernilai 100, salah bernilai minus 50. Bangsal ini digunakan sebagai tempat pementasan kesenian yang disuguhkan kepada wisatawan. Apa nama bangsal tersebut? Bangsal Witana. Salah. Dilempar. Regu C silakan. Bangsal Sri Manganti. Benar. 100 untuk regu C. Soal nomor 3, perhatikan peta berikut. Monumen ini didirikan sebagai penanda keberadaan sebuah pemancar radio revolusi yang dipimpin oleh Kapten Budiarjo.
Radio Revolusi ini berjasa dalam menyebarluaskan berita keberhasilan serangan bom 1 Maret 1949, di manakah letak monumen radio PHB Auri PC2 Player dalam peta tersebut? C. Benar 100 untuk prajurit. Nama prajurit ini tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota. Kelepet prajurit dikenal dengan nama Cakragora yang bermakna pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Senjata yang digunakan adalah tombak atau waos dan juga senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Pada saat berjalan cepat diiringi dengan gending bulu-bulu. Apabila berjalan lambat tanpa ngajak akan diiringi dengan gending Mars Gerenda. Apa nama prajurit ini? Prajurit bergodo Lombok Abang. Salah, dilempar. Regu A, silakan. Bergodo 40. Benar 100. Soal berikutnya, dengarkan lagu berikut. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu nasional Indonesia. Siapakah pengarang dari lagu tersebut? Benar 100. Soal terakhir nomor 10. Dengarkan lagu berikut. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu nasional Indonesia. Apa nama judul dari lagu tersebut? Benar 100. Baik, kita akan memulai babak cerita soal Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2023. Pada babak berikutnya yakni babak soal cerita sejarah lokal. Pada babak ini masing-masing regu diberikan satu topik soal cerita. Peserta mengambil satu undian soal yang terdiri dari 5 topik. Dengan waktu menjawab tiap soal adalah maksimal 1 menit setelah soal selesai dibacakan. Poin yang dinilai adalah kedalaman cerita, kesesuaian fakta sejarah, dan gaya bercerita. Tema Panggung Kerapian. Panggung Kerapian salah satu bangunan yang terletak di selatan Keraton Yogyakarta. Jelaskan proses pembangunan bangunan dan fungsi Panggung Kerapian. Panggung Kerapian merupakan bagian awal dari 3 susunan sumbu filosofi yang melambangkan yoni atau alat kelamin wanita. Panggung Kerapian berdiri sekitar 2 km ke arah selatan dari Keraton Yogyakarta. Panggung Kerapian berdiri pada tahun 1760 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. HB1 menggunakan panggung ini untuk pos berburu rusa dan sebagai daerah pertahanan dari binatang buas. Tema Hamengkubuwono pertama sebagai arsitek. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bukan hanya sebagai seorang raja Kesultanan Yogyakarta, namun beliau juga merupakan seorang arsitek. Jelaskan kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sebagai arsitektur beserta karyanya. Pangeran Mangkubumi atau bernama Raden Mas Sudjono adalah putra dari Sunan Amangkurat keempat. Tertulis dalam Babat Titik Ngayogyo, beliau adalah seseorang yang sangat ahli dalam bidang arsitektur, dibuktikan dengan kontribusinya dalam pembangunan Keraton Surakarta. Sehingga dia disebut sebagai arsitek Kakanda Pakubuwono II. Setelah mendapat wilayah yang sah melalui perjanjian Giyanti pada 1755, Sultan mulai membangun kota Yogyakarta. Pembangunan kota ini didasarkan pada konsep catur gotro tunggal, atau di mana pemerintah tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi, sosial, dan juga religiusnya. Bangunan fisik tubuh Pangkuti mengalami perubahan dari masa ke masa. Jelaskan proses perubahan bangunan dan mengapa hal tersebut terjadi. Tugu Pangkuti dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tugu ini dulunya diberi nama Tugu Golong Gilik karena tiangnya berbentuk silinder atau gilik dan pucuknya berbentuk bulat atau bolong. Tugu ini menggambarkan konsep Manunggaling Kawula Gusti atau yang artinya manusia berbanding pada Sang Pencipta. Tugu ini juga sebagai tata arah atau penanda dan juga patokan arah saat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini melakukan meditasi. Tugu ini sayangnya hancur pada tanggal 10 Juni 1867 karena guncangan gempa.
lalu dibangun kembali pada tahun 1889 atau pada Keraton Yogyakarta memiliki beberapa bangunan, misalnya Siti Inggil, Pagelaran, dan Alun-alun Utara. Tempat-tempat tersebut menjadi saksi peristiwa sejarah di awal Indonesia merdeka. Jelaskan peristiwa historis yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Keraton Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi pada 7 Oktober 1756 ditujukan oleh Sengkalan Dwi Nagara Satunggal 1682 tahun Jawa. Bangunan-bangunan yang dibangun di Keraton Yogyakarta ini memiliki makna filosofis tersendiri, seperti Siti Inggil Kidul menggambarkan pertemuan antara pohon soka dan cepoa, pertemuan antara benih laki-laki dan perempuan, jalan kaki yang membentang melambangkan seorang ibu yang akan melahirkan. Perjanjian Giyanti Cikal Bakal Yogyakarta. Secara legal formal, berdirinya Kesultanan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari Perjanjian Giyanti. Jelaskan latar belakang dan dampak Perjanjian Giyanti bagi Kesultanan Yogyakarta. Untuk isi dari Perjanjian Giyanti ini yang pertama adalah membagi kekuasaan Kerajaan Mataram dari beberapa pihak. Yang pertama adalah Surakarta yang dipimpin oleh Pakualaman III dengan gelar Sumber Pakualaman III, dan Mataram bagian barat dari Surakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Untuk pengukuhan Perjanjian Giyanti ini ditandai dengan penempatan Pangeran Mangkubumi sebagai seorang raja dan sebagai kepala hati atas pilihan nama VOC. Segera kami mulai soal nomor pertama, babak kerebutan. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan 4 monarki pecahan dari Kesultanan. Babak soal rebutan atau babak kronologis menjadi akhir dari rangkaian babak dalam lomba cerdas cermat sejarah kali ini. Babak soal rebutan menjadi babak yang menentukan perolehan nilai terakhir. Pada babak ini, masing-masing regu diberikan 25 soal yang diperebutkan oleh 5 tim. Waktu menjawab tiap soal adalah 10 detik setelah soal selesai dibacakan. Jawaban benar bernilai 100 dan jika salah minus 50. Lokasi ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Kedua, silakan. Karanganyar, Jawa Tengah. 100 untuk regu A. Masyarakat Yogyakarta masih memegang erat konsep budaya ini. Konsep budaya ini memiliki arti filosofis, membuat dunia menjadi hayu atau indah, dan juga rahayu, selamat dan juga lestari. Hal ini berarti juga sebagai perwujudan sikap dan juga perilaku manusia yang mengutamakan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sama manusia, dan juga manusia dengan alam lingkungannya. Disebut apakah konsep budaya ini? Regu B, silakan. Hanumayu Hayuning Bangono. 100 untuk Sesuai perintah siasat nomor 1 tahun 1948, TNI mengubah sistem pertahanan militer untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua. Sistem pertahanan ini diambil dari bahasa Jerman yang berarti sistem pertahanan yang membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran pertahanan atau kantong-kantong pertahanan. Apa nama sistem pertahanan ini? regu B. 100 untuk Setelah serangan umum 1 Maret 1949, Republik Indonesia dan juga Belanda kembali ke meja perundingan pada tanggal 14 April hingga 7 Mei 1949. Salah satu keputusannya adalah memulihkan kembali pemerintahan Republik Indonesia di ibu kota Yogyakarta. Apa nama perundingan ini? regu E, silakan. Perundingan Hanumayu. 100 untuk regu E. Di tahun ini, Dinas Kebudayaan DIY berkesempatan untuk memperkenalkan sejarah pemikiran pembangunan Yogyakarta melalui pendirinya yang masyhur, Pangeran Mangkubumi, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-1. Melalui sejarah bisa dilihat bahwa kerajaan yang berdiri sejak 1755 tersebut dibangun atas pemikiran yang mendalam, mulai dari penentuan lokasi, tata letak, hingga bangunan yang didirikan semua syarat akan makna. Pemikiran cerdas sang pendiri Yogyakarta inilah yang kemudian diusung sebagai warisan budaya dunia di hadapan UNESCO. Meski begitu,
Diharapkan tidak hanya UNESCO yang mengakui warisan budaya ini, namun juga dibutuhkan dukungan dari masyarakat DIY untuk mengetahui, menyadari, menghidupkan, dan terus menyalakan api jiwa Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Melalui kegiatan seperti Lomba Cerdas Cermat Sejarah ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal Yogyakarta sebagai City of Philosophy dan mendukungnya menjadi warisan budaya dunia. Selain itu juga diharapkan semakin banyak masyarakat, terutama generasi muda yang tertarik untuk menggali sejarah DIY dan melestarikannya. Dalam Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2023 ini, SMK 1 Wonosari berhasil meraih juara pertama. Juara 2 diraih SMA Negeri 2 Wates dan juara 3 diraih MAN 1 Yogyakarta. Sementara itu, harapan 1 diraih SMA Negeri 1 Bambang Lipuro dan harapan 2 diraih SMA Negeri 1 Kalasan. Masing-masing pemenang dalam lomba ini selain mendapatkan piagam dan trofi, juga mendapatkan uang pembinaan.